Maluku memberikan bisa memberikan pertanyaan. closing statement. Izin Maluku. Pak, ada yang bertanya tuh. Ya, bagaimana? Ada yang bertanya tuh. Baik. Kita closing statement ya. Sudah waktu, sudah di Papua sudah maghrib ini. Bertanya itu. Baik. Halo. Ya, bagaimana Gus? Dari Ambon ada yang bertanya itu. Ya. Silakan. Silakan yang dari Ambon. Tadi yang Ya, pada Bapak John Tuwul, boleh untuk langsung mengajukan pertanyaannya. Mohon diaktifkan videonya. Silakan Pak John Tuul. Sudah open mic. Sudah unmute. Bisa diaktifkan Pak John. Supaya Oke, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saat ini Maluku sudah memasuki pukul 18 lebih. Pertanyaan saya, Mohon pertama-tama videonya, saya Pak. ucapkan banyak terima kasih Soleh yang mana sudah membuka webinar ini untuk mengundang para tokoh agama. Terima kasih Pak Gus Soleh, dan pertanyaan saya kepada narasumber terkait Mohon dengan maaf, Pak John COVID-19. Tuwul, mungkin bisa diaktifkan videonya dulu, Pak. Biar kita bisa lihat gitu. Mohon izin, kamera sayanya kurang ini lagi pecah jadi nggak bisa video. Oh gitu. Oke, siap. Ya, Bisa maaf dilanjut. sebelumnya. Orang yang rasa hormat. Boleh dilanjut? Lanjut Pak, lanjut. Ya, terkait dengan COVID-19 yang saat ini terjadi di wilayah Provinsi Maluku, saat ini masyarakat banyak pengeluhan karena terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Jeffrey, itu sangat sepakat sekali. Saya sangat sepakat dengan Bung Jerry ya, yang mana saat ini di Maluku ya orang yang tidak COVID itu di-COVID-kan gitu. Karena ini sangat terjadi, bagaimana responsif dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi gitu, sehingga dia bisa tersalur ke pemerintah daerah. Itu harapan kami masyarakat Maluku. Jadi pertanyaan saya, bagaimana bisa menanggapi persoalan yang saat ini yang terjadi yang dirasakan oleh masyarakat. Ini 75% di wilayah Maluku. Itu masyarakat sangat mengeluh dengan hal yang saat ini terjadi, yang seperti kasus yang dialami oleh kliennya Bung Jerry. Demikian, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak John. Kayaknya mending dari Pak J. Kasus apa di Maluku. Mungkin itu catatan untuk Ibu ya, Pak John. Saya rasa. Ya. Oke. Ya. Ibu bisa menjawab. Terus berjalan. Iya Baik. Pak. Jadi Ibu, ayo kita sama-sama ya, Bu, kalau ya. ada kriminal di rumah sakit kita selesaikan ya. Tapi dikumpulkan data-datanya, kan ada prosedurnya. Ya mudah-mudahan ini ada dampak jerak juga ya. Saya juga kesel juga sih kalau misalnya terjadi seperti ini ya. Apalagi sekarang di tengah orang rebut-rebutan kamar, di satu daerah juga banyak yang jadi korban segala macam lah masalah, terus masih ada yang ngambil kesempatan dalam kesempitan. Ayo kita selesaikan sama-sama. Saya setuju sekali ya, cuman ya ada prosedur hukum. Nah ini Bung Jerry juga kan sarjana hukum nih, ahlinya, mungkin bisa diadvokasi yang lebih benar lagi ya. Dimanapun itu, walaupun di kejaksaan sekalipun, penegak hukum, apa dokter dan lain-lainnya, tetap ada oknum sih, dan itu tugas kita bersama untuk kita selesaikan bersama-sama. Ya mungkin itu ya Pak. Cukup sudah ya Pak John, sudah. Ya ini Pak, ini bukan itu aja yang saya maksudnya. Ini Pak, ya saat ini yang masyarakat sesalkan itu yang tidak di COVID itu di COVID-kan, karena ini data yang sangat akurat. Kami punya data lengkap yang nanti kami akan sodorkan. Makanya kami minta narasumber
Sehingga yang disampaikan oleh Pak Bung Jeffrey itu bisa disikapi sehingga bisa ada tindak lanjut. Karena apa? Ini yang mereka sudah rapid itu biaya itu sangat fantastis gitu. Biaya untuk mereka memberangkat karena Maluku ini daerah kepulauan. Jadi otomatis kan arus mudik itu tetap dalam tiap bulan itu tetap ada. Jadi kasihan sangat disayangkan mahasiswa itu. Mereka mau kunjungan ke kampung halaman aja mengurus rapid aja itu sangat luar biasa, sangat fantastis. Itu loh. Jadi harapan kami dari Maluku sehingga pemerintah pusat mengambil sikap. Gitu. Sehingga ada efek jerah ke instansi tersebut. Demikian sekilas info dari Maluku. Baik, Pak John, sudah cukup ya Pak John ya? Kayaknya Ya. Ibu sudah banyak Ya. sekali ini. Jadi memang Siap, kalau siap. dibilang Bu, minta maaf, memang kasus yang sama terjadi juga di Papua, tapi sudah teman-teman sudah mengutarakannya, jadi lebih baik lagi ya. Yang serupa-serupa begitu ya, ada kalanya sehat, kaget di COVID-kan begitu. Kita kan orang awam kan tidak ngerti tentang itu. Dari akhirnya bertanya-tanya, terus dijawab dengan katanya-katanya juga. Jadi nanti dari Ibu ini mungkin ditampung dan mungkin Ibu bisa menindaklanjuti bukan kasusnya Pak Jerry atau dari Maluku saja, tapi semua kasus kayaknya serupa. Cuma ya Pak Jerry berani bicara ini di forum ini dengan dari Saya Maluku. sebenarnya ada pengalaman juga Pak, ini di Kalimantan Selatan. Waktu itu saya tugas di Kalimantan Selatan. Memang mayoritas datang itu telat, akhirnya angka kematian tinggi. Ditanya kenapa telat, nggak ada yang mau ke rumah sakit takut di COVID kan. Terus saya laporlah sama Pak Gubernur. Pak Gubernur tolong cabut semua rumah sakit atau dokter yang berani-berani nakal COVID kan, karena ini dampaknya udah ke nyawa. Orang akhirnya yang COVID beneran akhirnya nggak datang gitu loh. Akhirnya datang sudah dalam keadaan gawat gitu. Akhirnya langsung keluar tuh headline di surat Selatan tuh Sabirinur bilang pokoknya dia akan menindak tegas rumah sakit yang meng-COVID-kan masyarakatnya. Sejak itu masyarakat akhirnya tenang karena pimpinannya melindungi. Jadi ada memang perlindungan khusus kalau misalnya dia di-COVID-kan, dia ada jaminan. Terus saya tanyalah ke dokter itu, saya kumpulin semua. Kenapa? Oh iya dok, ini bapak ini. Dia memang waktu awal datangnya memang tesnya negatif, tapi di paru-parunya sudah ada peradangan. Jadi kita observasi dok, tapi hari kesekian dia terkonfirmasi. Sebenarnya seperti itu, jadi ada dispute. Nah ini juga masalahnya kan masalah pemeriksaan yang nggak 100% bisa mewakili. Tapi kalau kondisi klinisnya seperti itu ya seperti itu. Kemudian yang kedua di UGD itu pasti dipisahkan COVID non-COVID. Buat siapa? Buat pasien juga. Mau nggak kalau dirawat demam berdarah bareng sama pasien COVID? Nggak mau kan? Walaupun ambien gabung sama ruang demam berdarah yang sama-sama nggak infeksi, ternyata yang satu COVID. Jadi kan seruangan, kita nggak punya perawatan yang mewah ya, yang satu orang semuanya bisa satu. Jadi semua walaupun apapun itu dites, dan sekarang sudah terjadi penyebaran transmisi di masyarakat yang masif ya, banyak sekali yang ketularan maupun tidak bergejala. Tapi kalau tidak terinfeksi, tidak bergejala, masyarakat juga nggak usah khawatir. Tubuh kita tuh kadang-kadang nempel kuman, di swab positif tapi nggak sakit ya nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Jadi nggak usah khawatir, nggak semuanya yang terpapar terinfeksi kemudian harus sakit. Kalau imunitas kuat kita nggak sakit, kita asimptomatis, di swabnya positif, tapi kita nggak sakit. Diobatin nggak, itu nggak diobatin, itu hanya isolasi di rumah. Jadi itu nggak ada pengobatan. Yang kita obatin adalah yang sedang berat dibawa ke rumah sakit. Yang ringan dipulangin. Tapi kalau di UGD, mohon maaf, semua pasti dites. Bisa saja asam urat COVID, bisa saja ambien COVID, bisulan COVID. Kalau memang mau masuk ruang rawat atau mau tindakan-tindakan yang lain, harus dipisahkan untuk keselamatan pasien. Tapi tidak akan diperlakukan yang aneh-aneh kalau tidak ada sesuai dengan SOP-nya. Dan itu penting sekali kepala daerah. Waktu itu saya lapor, ini masalah teman-teman, ini udah jelek baru dibawa, udah jelek. Ini kenapa pasien bisa banyak yang meninggal, angka kematian waktu itu tinggi. Akhirnya gubernurnya langsung ngomong kayak gitu. Padahal sebenarnya itu juga kalau saya tanya ke rumah sakit Ulin dan rumah sakit sekitarnya itu nggak terjadi juga. Jadi memang dispute pemahaman dari masyarakat. Meskipun kalau ada oknum kita selesaikan kalau ada oknum
kita proses. Ini penting sekali pimpinan daerah ya memberikan rasa nyaman. Jangan sampai dispute-dispute yang seperti ini, ketakutan atau kecurigaan malah berdampak membahayakan diri kita atau keluarga kita. Akhirnya dia nggak ke dokter. Nggak usah ke dokter nanti daripada dibilang COVID. Ternyata dia COVID beneran bagaimana? Ternyata dia demam berdarah, udah kondisinya trombositnya sudah rendah, dia tidak ke rumah sakit, itu bagaimana? Jadi ada konsekuensinya. Pandemi ini sebuah dilema. Kita memutuskan bukan nggak ada dilema. Pemerintah mengambil keputusan vaksinasi, apakah bebas dari dilema? Tidak, ada dilema. Tapi kita ngambil yang terbaik. Oleh karena itu butuh sekali kita kedewasaan kita semua ya. Apa yang terjadi besok? Ya kita mesti hadapi sama-sama ya. Kita mesti hadapi sama-sama. Yang sekarang tetap vaksinasi adalah salah satu cara mengatasi pandemi. Kita cari yang paling aman. Pemerintah tidak main-main mencari yang paling aman. Tapi ternyata misalnya jangan sampai lah ya tidak efektif dia bekerja, kematian naik terus, ini terus. Itu juga bukan berarti kita menyerah. Kita pasti cari lagi virus yang paling baik ya, yang sesuai dengan yang beredar supaya vaksinnya lebih ampuh. Bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita tunduk, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apa saja bisa terjadi. Sekarang kita apalagi kalau dokter tuh pasti udah geleng-geleng kepala karena kita udah berkali-kali menghadapi diombang-ambing demikian rupa sama virus ini ya. Sampai sekarang belum ada obat yang definitif menyembuhkan itu yang mana. Dibantah lagi dengan sains terbaru, dibantah lagi. Seperti itulah kalau Bapak Ibu merasakan apa yang kami rasakan, itu luar biasa. Ini pandemi ini guncangan sekali. Tapi ini dari sinilah kita juga belajar bahwa kita jangan asal ngomong, kita mesti punya data, punya ada sains. Sekarang kembali ke ilmu pengetahuan adalah cara yang paling selamat dan berhati-hati. Dan kita harus menyelesaikan pandemi ini dengan cara yang benar. Saya terima kasih sekali ini Gus Soleh untuk acaranya ya, saya bisa mendengar, senang sekali gitu. Saya juga bisa mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa dipahami ya. Jadi yang paling penting tolonglah kita saling mengerti. Inilah yang kami hadapi juga di rumah sakit nggak mudah. Saya 17 tahun Bapak Ibu di unit gawat darurat. Kadang pasien baru setengah menit datang udah marah-marah. Tapi kita mengerti kok, orang semua kalau bingung, kalau panik itu cuma satu, marah-marah. Padahal kita kenal juga enggak gitu, kita sudah dimarah-marahin. Itu hal yang kita hadapi, tapi biasanya kalau dia sudah baik, sudah membaik, kadang-kadang dia minta maaf gitu. Jadi cuma cari berangkal aja, teriak-teriak, cari kursi roda. Kondisional Bu ya. Biasa gitu loh. Jadi tolonglah semua saling memahami lah, kita menghadapi masalah yang nggak main-main, berat sekali. Tapi kalau ada kesadaran baru semuanya mau bergerak ya, menyelesaikan dengan cara yang benar, yaitu dengan benar-benar disiplin ya, jangan sampai ada droplet yang berpindah. Wah, itu untungnya berkali-kali lipat lah. Kita menghindari pemborosan yang luar biasa, kita menghindari kecacacan dan kematian serta apapun itu. Terima kasih sekali atas forum ini Pak Di, juga terhadap Gus Soleh ya. Terima kasih banyak. Siap. Itu ada Ibu Siti, ada itu bisa menyampaikan. Itu ada Ibu Siti sudah masuk, Bang. Ya, Ibu Maria, izin. Bang Medi, Ibu Siti sudah ada masuk itu yang punya orang tua yang meninggal. Sampaikan. Ini ada banyak. Mungkin. Atau kalau panjang bisa di nomor saya diberikan saja Pak. Ya, bisa dijapri ya Pak Jerry sebab daerah mana. Nanti saya punya teman-teman ID di semua cabang di Indonesia. Mungkin teman-teman dokter nanti bisa bantu mengadvokasi. Nanti bisa. Pak Jerry minta maaf sudah terbuka dengan open phone-nya. Open kontak personal ya Bu ya. Bisa ya? Boleh. Kontak person. Oke, nanti Pak Jerry bisa berhubungan dengan Ibu sebab kita terbatas dengan acara ini waktu. Pak Jerry bisa ya? Daerah Maluku ya? Bisa ya, Pak Jerry. Begini. Sedikit itu ya? Ada mau kasih masukan. Orang Sulawesi, tapi tinggal di Jakarta, Ibu. Oh ya. Oh Sulawesi ya, ini masalahnya di Sulawesi ya? Kasusnya di mana? Saya tinggalnya di Jakarta, Ibu. Oh ya.
bukan tinggalnya. Jakarta apa di Sulawesi, Bang Jerry? Masalahnya Terus ini jadi terjadi di mana? Rumah sakit Pasar Minggu. Rumah sakit Pasar Minggu ya? Oh ya, baik. Nanti bisa. Kliennya Pak Jerry di rumah sakit Pasar Minggu ya, itu ada anaknya yang korban masuk, mau bicara sedikit katanya tuh. Baik. Ibu Oke. Siti. Gus, host kita beri kesempatan 5 menit ya. Oke. Baik, open mic. Waktu kami berikan kesempatan Ibu dari Satgas Covid masih menerima. Baik, silakan. Ibu siapa? Sebut. Nanti bisa di aja moderator. Ya? Bagaimana? Kita di sini bagaimana memotivasi tentang vaksinasi agar dengan ilmu yang diberikan oleh Bu Dokter kepada para tokoh-tokoh agama ini bisa menyampaikan kepada umatnya apa pentingnya vaksin itu sehingga umat ini tidak ada rasa takut dan khawatir. Karena hilangnya rasa takut dan khawatir itu sudah separuh dari obat kan gitu. Ya. Itu yang paling penting. Nah, nanti bisa kita minta waktu ke Ibu. Memang banyak Bunda Dokter kasus yang masuk kepada kami berkaitan tentang rumah sakit yang nakal kan. Nah, ini nanti bisa kita bahas pada sesi selanjutnya. Ya. Bisa dipahami Bang Jerry ya. Halo? Ya. Oke. Baik. Kita lanjut ya, Gus. Lanjut. Baik. Oke, nanti kasus yang ada Ibu dari Satgas Covid sudah mencatat terbuka untuk kontak person. Jadi acara kita lanjut karena temanya tadi yang diberikan, malah kita harus membahas tentang ini sebenarnya dan pencerahan pada jemaat yang dipimpin oleh pimpinan-pimpinan agama, memberikan arahan bagaimana kita bisa sebagai berperang COVID dan kita menjadi seorang prajurit untuk bisa kita melawan COVID dengan kita menerima vaksin. Waktu kita lanjut dengan closing, kita berikan kepada para narasumber dulu. Setelah itu nanti Ibu Maria dari Satgas Covid dan setelah itu terakhir untuk closing statement dari Gus Soleh. Setelah itu kita masuk ke dari Pak Habib, dari Habib Jafar, puisi tentang COVID ya. Baik. Bang Medi. Maria standby ya. Ya. Siap standby. Bang Medi. Ya, bagaimana? Bang Medi. Ya, siap. Bang Medi. Ya. Sedikit mau nyampaikan itu, ada sedikit mau disampaikan kepada anak korban. Namanya Ibu Siti itu sudah masuk. Ya. Bagaimana? Bu Soleh? Aja waktunya udah habis closing statement. Ya, tadi Ibu sudah bisa dijapri saja ya. Terbatas dengan acara, susunan acara. Ibu sudah terbuka ini. Siap dijapri. Baik, bisa ya. Kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke closing statement para narasumber. Pertama, kesempatan kepada Dr. Franz dari Dr. Franz, Ketua Yayasan Swiss Grimani University. Masih ada dalam ruangan, Dokter? Untuk closing statement-nya. Iya. Oke, saya tidak banyak bicara, tapi bisa 3 menit ya, Dokter. Oke. 3 menit ya. Oke, waktu kami berikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada khususnya Gus Soleh yang memprakarsai pertemuan ini. Apa yang kita sampaikan sama-sama sebenarnya kita saling belajar, ya. Jadi tujuan utamanya adalah kita masing-masing hadir ini menjadi ya sumber promosi kepada masyarakat supaya jangan takut divaksinasi. Ya, saya tahu banyak sekali tantangan, tetapi ya tadi disampaikan beberapa hal kecil, tapi ya nggak apa-apa. Yang ke depan
kita masih banyak tantangan. Saya percaya banyak tantangan. Jadi jangan kita berkecil hati kalau di sana sini seperti mau naik ke atas Gunung Semeru, tengah jalan ada digigit lintah dan sebagainya, atau dikejar ular, jangan takut ya. Maju terus. Jadi saya harap apa yang disampaikan hari ini, tolong kita masing-masing mempunyai ya rasa kewajiban moral untuk menyampaikannya kepada semua kenalan, teman yang kita kenal ya. Apakah ini direkam? Saya nggak ngerti. Direkam nggak? Kalau direkam, nanti bisa disebarkan. Direkam, Pak, direkam. Saya melihat itu sangat baik. Saya sangat salut kepada Ibu Maria yang sangat-sangat tenang menghadapi segala macam itu. Memang banyak hal-hal yang sebenarnya, ya kalau kita mau bicarakan itu terlalu teknis dan memang masih susah. Jadi ke depannya kita harap semoga ya kita masing-masing memberi yang terbaik untuk sesuai dengan temanya, jadilah patriot sejati, jadilah manusia yang peduli kepada sesama manusia, jadilah manusia yang peduli kepada seluruh rakyat kita bersama-sama. Itu aja, saya tidak mau banyak bicara, karena semua materi sudah disampaikan dengan sangat baik dan sampai berani sekali bicara macam-macam, bagus ya, bagus, tidak apa. Yang penting tidak negatif terhadap diri sendiri, tapi ya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator dengan salam kebangsaan. Bagi saya, salam saya selalu cuma satu. Salam kebangsaan Indonesia. Kalau kita bisa bersatu dalam semangat kebangsaan, semua sekat-sekat itu hilang. Tapi kalau kita mulai lihat pakaiannya apa, pakaian apa, kita akan terpisah. Jadi hati kita yang penting ya, semangat kebangsaan kita harus kita tingkatkan terus. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Frans. Semoga dengan COVID ini membuat momentum bagi untuk mengatasi COVID. Dr. Frans Tai, Ketua Yayasan Swiss German University. Kita lanjut. Muhammad Iksan masih ada. Muhammad Iksan SPD, siswa kajian Asia Tenggara FIB UI. Baik, Iksan, waktu kami berikan. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 menit ya Iksan. Siap. Baik, terima kasih kepada Gus Soleh yang telah mengundang saya bersama narasumber yang lain. Baik, terkait closing statement, khususnya terkait diskusi saya tadi, berpijak pada 3 poin. Yang pertama, kita berharap mudah-mudahan semoga sosial budaya masyarakat kita di kawasan Asia Tenggara di saat pandemik segera selesai. Kemudian kedua, dapat memulihkan ekonomi kawasan, ekonomi negara kita khususnya. Ketiga, kita dapat menyelesaikan konflik apapun yang ada di masyarakat, khususnya terkait dengan dengan distribusi vaksin, menangkal hoax, dan terus bela negara. Kita terus majemuk, terus bersatu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman negara kita. Terima kasih. Siap, Bhinneka Tunggal Ika. Kita salam dari Aceh. Salam dari Aceh pada saudara-saudaraku. Salam Aceh, Papua. Baik, lanjut sumber berikut. Pak Soleh dan Pak Medi sebagai moderator. Terima kasih Ibu Maria dan Pak Joko yang sudah memberikan sekali banyak penjelasan. Tidak cukup dengan diskusi, namun juga dengan mendistribusikan pesan-pesan yang ada dalam pembicaraan kita ini ke dalam komunitas masing-masing, dan kami sepenuhnya mendukung program pemerintah vaksinasi ini, dan kami yakin bahwa dengan mendukung program 3M, kemudian pembatasan sosial, serta vaksinasi, kita turut dalam upaya kita dalam
kegiatan membela bangsa dan membela negara ini. Semuanya harus didukung, dan salam dari Banten untuk rekan-rekan di Aceh sampai ke Papua. Terima kasih. Salam kebangsaan. Merdeka. Baik, terima kasih Bung Alex. Kita lanjut ke Romo Asun. Romo masih ada dalam ruangan. Waksejen Walubi, Wakilan Umat Buddha Indonesia. Romo Asun masih ada dalam ruangan, waktu kami berikan, langsung open mic. Romo mungkin sudah keluar dari ruangan. Kita lanjut. Made, bagaimana? Nimade Mariani, SAG, Perang Asimetri Unhan. Terima kasih atas waktunya. Baik, waktu kami berikan 3 menit ya. Ya, saya hanya butuh waktu sedikit. Izinkan saya menyampaikan statement bahwa saat ini kita berada di tengah medan perang asimetris dengan melawan COVID-19. Maka, sebagai wujud bela negara, mari kita lakukan yang terbaik demi keselamatan bangsa Indonesia tercinta. Kita ikuti arahan pemerintah demi keselamatan kita bersama. Terima kasih. Baik, Indonesia bersatu lawan COVID-19. Saya siap bela negara, saya siap suntik vaksin. Kita lanjut ke narasumber berikut, Jess Martin, Bung Jess Martin, Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Ternate, Maluku Utara. Halo Maluku Utara. Bung Jess Martin. Memang tadi sudah dikeluhkan jaringan ya, signal ya. Tapi mudah-mudahan bisa kita kontak. Bisa? Ya. Utara Indonesia. Bisa. Waktu kami berikan 3 menit ya, Bung. Silakan. Ya. Halo, terdengar? Siap-siap, suaranya. Oke, siap. Terima kasih kepada Gus Soleh, saudara moderator dan para penggiat di dalam gerakan Agama Cinta ini yang sudah melaksanakan webinar ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, Ibu Dr. Maria, Bapak Fransai, dan narasumber yang lain yang sudah memberikan banyak ilmu kepada saya yang bisa saya jadikan modal untuk dapat saya berikan atau sharing lagi ke umat Konghucu, khususnya umat Konghucu di Ternate, Maluku Utara, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan untuk memutus rantai COVID ini, sehingga dapat memberikan motivasi bagi segenap umat juga untuk selalu disiplin dalam melaksanakan 3M tadi dan bersedia untuk mendapatkan vaksinasi sesuai dengan program pemerintah, karena itu untuk kepentingan bersama. Karena di dalam ajaran Konghucu terdapat satu ayat yang menyatakan seorang cince mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau personal. Jadi dengan ini, dengan mengikuti program dan menerima vaksinasi nasional dari pemerintah ini, umat Konghucu sadar bahwa ini bukan hanya kan semua, karena kita tidak tahu siapa yang terpapar dari kita, seandainya kita pun dalam keadaan sehat. Dan untuk terakhir sebagai penutup, saya akan mengatakan saya siap bela negara dan saya siap menerima vaksinasi. Akhir kata, terima kasih, salam hormat, dan salam kebangsaan. Terima kasih, moderator, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Martin. Closing statement dari Ibu Dokter. Ya, masih ada dalam masih Ibu ada. Dokter Maria
Ya, Barika terima kasih. Satgas COVID-19 BNPB, waktu kami closing statement-nya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Medi. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih undangannya kepada Gusolah juga yang telah menginisiasi acara yang bagus ini. Saya benar-benar respect lah di sini kayaknya lengkap dari perwakilan tokoh agama. Saya menginformasikan bahwa dalam jurnal terbaru memang penanganan COVID yang utama adalah leadership. Jadi kepemimpinan rohani itu penting sekali. Jadi tolong sekali kepada jamaahnya, tolong dipimpinlah ke arah yang benar ya. Sekarang kita menghadapi zaman yang tidak pasti gitu, tidak pasti juga sekali sains yang bisa menjelaskan. Mungkin kita merasa perubahan itu cepat ketika ditemukan data-data baru yang lebih jernih. Oleh karena itu butuh sekali kedewasaan kita ya dalam menanggapi segala macam perubahan yang ada, apalagi ini pandemi yang sudah berdampak ke segala sektor. Yang paling penting adalah ini adalah pelajaran yang berharga bagaimana kita sesama anak bangsa mesti bersatu ya. Pandemi ini mengajarkan sebuah kesatuan dan kesatuan. Pandemi ini mengajarkan bahwa kita bergantung kepada orang lain. Kita mau 3M sendiri nggak mungkin apa kita nggak mau keluar rumah. Ketika kita keluar rumah, kuman beredar kemana-mana kita kena. Jadi inilah pelajaran berharga di pandemi, bagaimana kita dididik sebagai umat manusia ya. Kita itu sebenarnya sama walaupun asalnya sama punya resiko yang sama juga dan kita harus bersatu dalam kebangsaan ya. Terima kasih sekali saya kepada para narasumber juga yang menginspirasi dalam paparan-paparannya. Saya bersyukur sekali di forum ini. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya, kita kembali ke kehidupan normal, kita bisa fokus bekerja dan membangun bangsa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam. Baik, terima kasih Ibu. Waktunya dengan kesibukan yang ada, Ibu masih bisa meluangkan waktu bagi kami dan memberikan pencerahan untuk kami. Terima kasih Tuhan berkati panjang waktu. Saat yang waktu terakhir berikan kepada untuk sebagai penggagas cinta dan penanggung jawab webinar pada hari ini. Gus, waktu kan. Jelas suaranya? Jelas Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agama cinta, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah, lebih 3 jam kita kumpul bersua bersama. Dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Aceh, ada saudara kita, kader muda Islam dari PMII, yaitu saudara Ihsan, dan juga di Papua ada, ya, pengikut agama cinta yang setia, moderator kita Bapak Medi Paulus, dan juga ada yang di tengah-tengah ya di Banten dari Pemuda Katolik, dan juga teman-teman semuanya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga, terlebih-lebih kepada Ibu Dr. Maria Mubarika yang menyempatkan waktu bersama tokoh-tokoh lintas agama di sini untuk berbagi ilmu tentang pentingnya vaksinasi untuk Indonesia sehat. Hal ini penting sekali bagi kami. Masukan-masukan yang telah diberikan, ilmu yang telah diberikan oleh Ibu Dokter dari Satgas COVID-19 BNPB Pusat, ini agar bisanya kami tokoh lintas agama ini menyerap sedikit ilmu dari Ibu. Dan mudah-mudahan Ibu tidak bosan memberikan ilmu kepada kami para tokoh lintas agama ini, sebab umat ini khususnya di Indonesia yang mana tipologi masyarakat Indonesia ini lebih percaya kepada tokoh agama daripada yang lainnya. Setuju. Inilah patronisme yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.
Maka dari itu kami minta kepada Pak Johannes Joko selaku dari KSP untuk bagaimana kita sama-sama mensukseskan vaksinasi Indonesia ini guna Indonesia bangkit, guna Indonesia kuat, guna Indonesia sehat, menuju cita-cita Presiden Jokowi, yaitu menuju Indonesia maju bersama. Semuanya ini tidak dapat kita lakukan selama pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Maka seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi, bagaimana kita bersama-sama dan sama-sama bekerja untuk menanggulangi COVID-19 ini. Bahwasanya masalah COVID ini bukan hanya masalah pemerintah saja, tapi masalah kita semuanya. Selama COVID-19 ini tidak sama-sama kita tanggulangin bersama-sama, bukan hanya pemerintah yang repot. Kita-kita ini para ustadz, para kiai, para pedanda, para biksu, para bante, ya, yang mana membina dan membimbing umat, sangat sulit untuk menghadapinya. Karena apa? Face to face antara umat dan jamaah ini jauh memiliki suatu bentuk nilai psikologis dan nilai religius apabila berhadapan daripada melalui virtual semacam ini. Begitu juga kepada para pendidik, kepada para guru, baik di pesantren maupun pendidikan umum yang ada. Maka dari itu, peran serta tokoh-tokoh agama sangat penting di dalam mensukseskan vaksinasi ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Dokter tadi, vaksin bukan merupakan satu-satunya cara, bukan merupakan satu-satunya jalan di dalam menyelesaikan COVID-19 ini. Tetapi tetap pada kedisiplinan kita kepada 3M, bahkan 5M, itu harus tetap dilaksanakan. Apabila vaksinasi dilakukan, sementara 3M atau 5M kita abaikan, maka dana triliunan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan sia-sia. Peran serta tokoh masyarakat dan tokoh agama serta tokoh pemuda lintas agama ini sangat penting untuk disampaikan kepada umatnya, ya, agar satu, masyarakat hendaklah jangan takut untuk divaksin. Khususnya bagi umat Islam, bahwa vaksin ini sudah halal, sudah suci, ya. Kalau seandainya ada isu yang begini begitu jangan didengarkan. Ada yang bertanggung jawab, yaitu lembaga resmi milik umat Islam di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Ya, mereka telah memfatwakan, mereka telah mengumumkan. Seandainya ada apa-apa, ya, kita tidak memiliki dosa di hadapan Allah. Itu perlu dicatat karena sudah ada yang bertanggung jawab. Jadi kami himbau kepada semua umat Islam khususnya dan juga kepada tokoh-tokoh agama yang lainnya untuk menghimbau umatnya untuk mensukseskan vaksinasi di Indonesia ini semuanya demi kemaslahatan kita seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, dari BPOM yang mana juga telah mengeluarkan surat bahwa vaksinasi ini aman, ya. Jika ada sekiranya, ya, kendala sedikit-sedikit itu hal biasa karena setiap fisik manusia itu tidak sama. Dan sebelum divaksin, para dokter ini memeriksa daripada penyakit para pasien yang mau disuntik. Dan kami minta, bila perlu kepada ibu dokter yang mana bertugas di BNPB, libatkan, ya, tokoh agama. Umpamanya di PGI, jamaahnya siapa saja kan gitu. Dimulai oleh pendetanya atau pastornya, begitu juga di PWI, begitu juga di pesantren, begitu juga di Walubi umpamanya di umat Buddha, begitu juga di umat Hindu dan juga Konghucu dan serta Katolik. Nah, sehingga dengan program yang semacam ini sebelum disuntik, ya kan? Lah ini umpamanya di gereja
ataupun di pura, ataupun di masjid, ataupun di majlisan, ataupun di pesantren. Ini agar tidak menimbulkan kerumunan, dibikin tiap minggu ataupun apa yang mana sebelumnya itu didoakan, ya, diberikan motivasi terlebih dahulu oleh tokoh agamanya. Ingat, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak kedokteran modern kita, yaitu Ibnu Sina, bahwa kecemasan itu adalah separuh daripada penyakit. Dan hilangnya kecemasan adalah separuh daripada kesehatan kita. Apabila pemerintah melibatkan tokoh-tokoh agama dengan diberikan motivasi, dengan diberikan doktrin, dengan diberikan keyakinan, maka vaksin ini bukan hanya berupa obat secara fisik, tapi secara psikologis, secara batiniah, secara ruhaniah, telah memberikan kesembuhan penyakit kepada rakyat Indonesia. Sebelum divaksin, mereka didoakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mari, Indonesia ini rumah besar kita bersama. Siapa lagi yang akan menjaga bangsa dan negeri ini kalau bukan kita-kita semuanya? Kita terlahir di Indonesia, sudah diciptakan oleh Allah. Terlebih-lebih seperti Gus umur 52 tahun begini, tidak mengikuti zaman perang. Alhamdulillah terlahir, sudah merdeka. Alhamdulillah. Dan kita lihat Indonesia ini, begitu kita dewasa, begitu kita sekolah, dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dengan keanekaragaman perbedaan. Baik suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Inilah rumah kita Indonesia. Bagaimana dengan perbedaan ini? Jangan kita mencari perbedaannya. Tetapi carilah kalimatun sawa. Yaitu nilai-nilai yang sama di dalam agama kita. Semua agama mengajarkan tentang kesehatan, tentang kebersihan, tentang gotong royong, tentang keadilan. Inilah yang harus kita sampaikan saat ini, di saat masa sulit pada bangsa dan negara kita Indonesia, khususnya dengan adanya pandemi COVID-19 yang mendunia ini. Tanpa peran serta tokoh agama, maka akan sulit. Sehebat apapun kinerja daripada perjuangan Bapak Presiden kita Jokowi, yang tidak pernah istilahnya hidupnya ini kurang tidur, berpikir untuk kemaslahatan dan kemajuan Indonesia. Tetapi apabila tokoh-tokoh agama tidak membantu, memberikan motivasi kepada umat ini, sementara zaman ini zaman kebebasan dengan banyaknya media sosial yang beredar penuh dengan berita hoax, penuh dengan ujaran kebencian dari kelompok-kelompok orang yang bertopengkan agama yang dibayar oleh sekelompok orang karena belum bisa move on di dalam kekalahannya dalam pilpres maupun pilkada yang ada. Di sinilah peran penting tokoh-tokoh agama untuk memberikan motivasi kepada jamaahnya bahwa vaksinasi ini penting. Bila perlu, para kiai-kiai, para pedanda bante, ya, biksu, pastor, romo, ini terlebih dahulu suntik di depan jamaahnya dan didoakan bersama-sama. Insya Allah program vaksinasi ini akan bisa berjalan baik, lancar, dan sukses. Semoga Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menjaga Indonesia ini yang saat ini dalam satu pekan ini kita banyak bencana. Mudah-mudahan berakhir di sini. Indonesia dijauhkan daripada bencana dan wabak. Dan mudah-mudahan Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Indonesia segera diangkat penyakit COVID-19 ini dari bumi Indonesia khususnya dan dari muka bumi dunia dengan ikhtiarnya umat manusia dengan vaksinasi ini. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolonglah bangsa dan negeri ini. Berikanlah kekuatan kepada Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden, Kiai kami, Kiai Haji Ma'ruf Amin, di dalam membimbing dan membawa perahu besar Indonesia ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Amin. Allahumma amin. Demikian dari kami. Salam agama cinta. Tak ada sumur. Ya, bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu kembali pada sesi agama cinta di edisi ke-21. Mari kita ikuti doa penutup dari sahib kita, Ahil Kiram Ibnul Kiram, Habib Ja'far Shadiq, dan puisi tentang vaksinisasi. Demikian dari kami, salam agama cinta, salam Pancasila, Allahu Akbar, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gus Soleh, closing statement-nya. Waktu selanjutnya, waktu terakhir kami berikan kepada yang tidak bosan-bosan dampingi kami webinar, Habib Ja'far Shadiq bin Yahya akan menyampaikan puisi Saya Siap Suntik Vaksin sekaligus doa penutup. Bib, waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, merdeka. Para narasumber yang berbahagia, yang kami cintai, para peserta webinar yang berbahagia, yang kami cintai, dan seluruh penonton di YouTube-nya Agama Cinta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Pada kali ini negara kita diizinkan oleh Sang Maha Kuasa, diizinkan oleh Sang Maha Cinta untuk beribadah berupa ikhtiar menjaga kesehatan jiwa dan raga. Kepada Gus Soleh, pesanan tentang puisi sudah saya persiapkan. Saya kasih judul puisi ini adalah Vaksin Politik dan Politik Vaksin. Untuk berhadapan dengan orang-orang yang anti pemerintah. Maka saya kasih judul puisi ini adalah Vaksin Politik dan Politik Vaksin. Baik, saya mulai. Di sebuah kampung di kaki gunung, Sufi musafir mampir berteduh di sebuah saung. Petani tua suguhkan sapa, seulas senyum ramah terkulum. Wajah Nusantara bertajalli pada bahasa tubuhnya yang bersahaja. Sufi musafir bertutur cerita tentang berita bahwa rakyat akan disuntik massal bersama. Namun tak semua seia sekata. Lalu Sufi mengaji dari Pak Tua tentang drama kota yang bertema vaksin politik dan politik vaksin. Ini desa pelosok, tak ada penyakit yang terlalu menonjol, sedang kami tak ada yang saling menjorok dan menohok. Ini desa terpencil, tak ada penyakit besar hasil olah kapitalis fusil, paling hanya kurap dan kutil. Ini desa termiskin, tapi tak ada penyakit yang butuh vaksin, because our people here like no sin. Paling masuk angin dan bersin-bersin. Sebab di sini jauh dari bau bensin, bahkan jauh dari intrik berita yang dipilin-pilin. Jangankan vaksin, bahkan tak butuh pensilin. Tak ada pula yang sok teriak takbir mati syahid di jalan Tuhan Ar-Rahman Arhamur Rahimin, padahal mati sangit di jalan Tamrin. Karena kami hanya punya cinta dan yakin, jika pemerintah anjurkan vaksin, kata Pak Tua itu, kami tak akan teriak fuck you dan tetap mau divaksin. Kami tak akan teriak fuck you dan akan tetap mau divaksin. Sufi musafir bertanya lagi kepada petani yang bukan seorang profesor atau doktor ahli bidang provokator.
hanya petani kampung sehari-hari pakai celana kolor. Sufi bertanya tentang pembangkang yang berlagak pahlawan keadilan. Petani tua itu bertanya balik, apakah Anda suka minum kopi? Bisakah minum kopi tanpa ada energi panas? Maka kebutuhan akan kopi adalah kebutuhan juga akan adanya energi panas. Menjaga kesehatan diri dan lingkungan adalah lebih wajib daripada menjaga pendirian orang yang tak sehat logikanya. Jika vaksin hanyalah politik, maka politik perlu divaksin. Sedetik kita sibuk memikirkan yang buruk, sejuta tahun kita terpuruk. Semenit kita cari sisi baik dari yang buruk, maka kita temukan ada cambuk agar kita tak mabuk. Maka dampaknya miliaran juta tahun kita selamatkan dari tipuan zaman yang memuslihat dan hidup bermanfaat bagi umat hingga kita dan umat tak terjerat. Subhanaka ma khalaqta hadza batila, maha suci engkau dari kicau-kicau yang tuduh engkau cipta kacau. Orang besar bukan dari nama melejit sambil mimpi melukisi langit, tetap kerdil jika memandang yang lain adalah laron paling kecil. Tetap terkucil di catatan kecil. Gerakan kemanusiaan dari gerombolan intoleran tetap tak akan bisa jadi pembenaran untuk kelak selalu merasa berhak arogan. Gerakan kemanusiaan adalah hak dan kewajiban bagi jiwa yang memiliki rasa kemanusiaan. Maka jangan coba-coba dijadikan jalan untuk pencitraan, wahai kaum intoleran yang arogan. Yang jujur lalu mundur akan ditinggalkan pecintanya yang pro sikap tak jujurnya. Dulu dan kini sifat itu ia kubur. Yang takabur akan terkubur karena berita ngawur yang ia sembur-sembur. Ia akan merdeka setelah menang berperang dengan dirinya. Busana dan gaya akan berubah setelah ia ganti arah. Lanjut Pak Tua seraya menghembuskan cerutunya. Kita besar jika kecilkan diri. Penjara adalah gua hero zikir ikro kontemplasi agar tak lagi termanipulasi oleh interpolasi lidah sendiri. Lalu kata Pak Tua petani itu, saya bersaksi bahwa pemerintah cinta kepada rakyatnya. Maka saya akan mengajak tetangga-tetangga saya untuk bervaksin bersama. Demikian. Assalamualaikum. Oh ya, doa ya, Gus. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Yang pertama, jangan kita lupakan juga para ahli musibah, ya, para ahli musibah, bencana-bencana pesawat Sriwijaya, kemudian bencana banjir dan musibah-musibah yang ada di tanah air, juga musibah mereka-mereka yang korban COVID, baik dari para dokter maupun pasien-pasien. Mari kita bersama-sama menyatukan jiwa, menyatukan cinta untuk mengirimkan doa bersama, mengheningkan cipta, mulai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin ya arhamar rahimin. Duhai Sang Maha Kasih, inilah hamba-hamba yang senantiasa mendamba agar Engkau terima cinta. Duhai Maha Penyembuh, berilah kekuatan agar hamba-hambamu tak hanya mengeluh atas ujian dan terpaan dari berbagai musibah dan bencana. Mohon kekuatan agar hamba-hambamu menunaikan ibadah berupa mensyukuri nikmat kesehatan, agar hamba tetap sadar bahwa pencegahan lebih utama daripada pengobatan. Duhai Sang Maha Cinta, ampunilah salah langkah hamba-hamba yang mengakibatkan lahirnya bencana dan malapetaka. Anugerahilah kami jausan kabir berupa tameng vaksin, penguat imunitas raga para hamba. Anugerahilah hamba-hamba kesehatan logika dan kesehatan jiwa,
agar hamba-hamba tak lagi meludah ke angkasa dan percikannya kena muka hamba sendiri. Duhai Sang Maha Monitor, berilah senantiasa kesadaran bahwa hamba-hamba Engkau pandang dengan segala macam sepak terjang, sehingga hamba-hamba tertahan dari sikap saling menerjang. Duhai, dalam nama Sang Maha Cinta, hamba menatap penuh harap. Jadikanlah negeri dan bangsa ini menjadi negeri yang dihuni para hamba yang saling mencinta, bersatu padu bahu-membahu, beribadah kepadamu dengan melaksanakan peningkatan dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf, mohon doa untuk segala cita, dan kepada seluruhnya, yakin vaksin. Insya Allah, vaksin merupakan ibadah kita dan akan diterima oleh Tuhan Sang Maha Cinta. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Merdeka. Makasih, Bib. Baik, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya siap bela negara. Saya siap suntik vaksin. Saya kembali. Yang dari Aceh, yang dari Aceh masih ada yang dari Aceh? Mana yang dari Aceh, Gus? Baik, Bung Nurul. Ya, waktu siap. kami Hadir dari Aceh. Ya, Haba. Habaget. Habaget. Lentu. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber dan juga para peserta audiens yang telah mengikuti webinar kita mulai dari siang sampai sore hari ini. Saya sebagai operator webinar Agama Cinta menghimbau kepada para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan bukti screenshot acara kita di grup peserta Agama Cinta ataupun di grup Agama Cinta. Bagi yang belum bergabung dengan grup Agama Cinta bisa japri di nomor yang saya kirim di kolom chat Zoom. Untuk e-sertifikat sendiri akan diupload di Facebook Sekjen Agama Cinta. Untuk itu, dengan telah dipimpinnya doa oleh Habib Jafar, maka berakhirlah webinar kita pada siang hari ini sampai sore hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam mensukseskan acara ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan kurang berkenannya di hati teman-teman semua. Untuk itu saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.